Okta dan Yolan Adinata, dua orang yang ikut meramaikan tokoh di film Budak Angon. Okta berperan sebagai bakal calon wali kota yang sangat licik, sedangkan Yolan berperan sebagai Maijah yang cerewet tapi sangat lucu. Mereka berdua memerankan karakter tokoh yang berbeda. So, ayo guys, untuk lebih jelasnya kita simak videonya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita nih. Kenalin, aku Okta yang meranin balon wali kota. Bukan balon yang terbang-terbang, tapi balon adalah bakal calon wali kota. Wali kota muda. Nah, di sebelah aku juga ada teman aku nih, namanya Maijah. Halo, perkenalkan, nama saya Maijah. Pemeran saya di Budak Angon. Bukan guys, maaf ini masalah. Bukan Maijah. Namanya siapa? Halo, perkenalkan, nama saya Yolan Adinata. Saya di Budak Angon berperan sebagai Maijah. Ih, beda guys, suaranya beda banget. Yang Maijah. Kalau yang Teh Yulan ya panggilnya Teh Yulan aja ya guys. Teh Yulan suaranya gimana aslinya? Ya ini suara aslinya. Merdu sekali. Itu bisa latihan kayak gitu berapa lama tuh Teh? Kalau untuk latihan kebetulan kita di Sanggar juga ada seni olah vokal juga ya. Oke. Karena di Sanggar Mekar Asi itu banyak sekali kegiatan yang positif ya untuk anak muda juga gitu ya. Di samping itu juga kita sebagai anak muda, wadah di sini ya, iya. Di Mekar Asi ini wadah-wadah kita sebagai seniman ada di sini semuanya. Wow, olah vokal, Olah vokal, acting ada tuh. ada acting, Apalagi Teh? Nyanyi. ada nyanyi, ada jaipongan, pokoknya ada gamelan, pokoknya di sini ini komplit. Musik juga ada. Ada. Lengkap. Lengkap sekali. Nah ini Teh, dari kita syuting Iya. Budak Angon sampai sekarang ketemu lagi, Iya. kabar Teteh gimana? Kalau untuk kabar baik, tuh, sehat Sehat? dan juga bahagia. Bahagia. Iya. Bahagia sekali karena saya di sini bisa ikut serta berkecimpung di film Budak Angon gitu ya. Pokoknya saksikan film ini, keren banget. Keren banget. Motivasi untuk anak muda juga. Beneran, asli. Di film ini kita bisa melihat luasnya dunia itu seperti apa sih. Oh, ada pesan-pesan yang disampaikan di dalam film Teh. Betul. Betul. Apalagi di zaman milenial ya. Kalau anak muda bilang sekarang tuh zaman milenial. Justru kita di sini anak-anak muda sekarang bisa diperkenalkan dalam seni budaya Indonesia supaya mereka itu tidak lupa tanah air mereka itu di sini gitu. Itu poinnya. Ya, itulah poinnya. Wah, keren banget Teh Yulan nih. Teh Yulan, aku mau nanya nih. Kesulitan Teteh selama memerankan Maijah ada nggak selama di lokasi syuting? Ada nggak tuh? Kalau untuk kesulitan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Mohon maaf ya, Iya. bukannya ini, tapi karena kita di sini sebelum kita terjun ke film reading dulu, beberapa kali reading itu penghayatan. Betul. Jadi kita tidak salah lagi enggak. Jadi karena kita sudah belajar di sini, reading di sini, kita benar-benar ketika di apa istilahnya di lapangan kita sudah dipersiapkan secara matang oleh siapa sutradaranya? Oleh Api Ado. Oleh Api Ado. Sareng nu hiji deui saha? Saha tah? Mang. Siapa? Yang gondrong loh astradanya. Tahu, Baik aku banget. tahu. Siapa namanya? Masa lupa sih? Aku tahu, cuman nggak mau ngasih tahu aja. Kasih tahu namanya siapa? Tahu Teh Yulan aja, aku nggak mau ngasih masa tahu sih? Masa nggak tahu? Astradanya juga keren banget tuh. Asradanya siapa Teh? Agung. Mang Agung. Mang Agung. Mang Agung. Aku mah tahu, cuman nggak mau ngasih tahu aja. Pura-pura nggak tahu ya. Keren banget tuh Agung ya. Benar-benar nih Api sebagai sutradara senior juga dan Agung sebagai astradanya benar-benar baik banget. Sampai subuh kita syuting Teh. Keren nggak? Kuatin, keren banget. Keren.
Keren banget Apik loh. Ado sama Mang Agung. Mang Agung. Keren Mantap. banget. Oh iya, Okta. Pengalaman kamu di film Budak Angon ini sebagai balon. Balon, Apa itu balon? bakal calon Bakal calon wali kota ya? wali kota. Nah, aku mau tanya nih, Apa tuh teh? pesannya apa gitu di film tersebut? Oke, kesan pesan aku selama di film Budak Angon. Yang pertama, ini pengalaman baru buat aku nih teh. Karena sebelumnya dapat peran tuh misalnya dapat peran jahat aja, jahat sekaligus. Yang reka adegan, misalnya jadi pembunuh, yang jahat beneran. Sekarang mah jahatnya teh licik. Jadi ada adegan yang gini-gini. Gitu guys. Cuan. Ada adegan kayak gitunya. Jadi licik kayak ngehasut tim kerjanya buat ikut sama aku gitu. Kesulitannya tuh di situ. Jadi aku banyak bercermin di rumah latihan supaya perannya itu dapat gitu ketika tag di lapangan. Gitu. Mohon maaf nih, untuk film tersebut apakah sesuai dengan realitas sekarang tidak atau mencerminkan? Bertolak belakang makanya agak PR biasanya kalau jahat tuh kan yang adegan berantem ini jahatnya tuh yang menjilat tuh aku agak kagok sebenarnya tapi ya puji Gusti lah bisa dibawakan dengan baik. Ya, kalau misalkan nih kita kan tidak tahu di film tersebut kadang-kadang ya cita-cita kita itu menjadi apa, kadang-kadang menjadi kenyataan. Nih, semisal nanti di film tersebut Anda sebagai balon dan kejadian dinyatanya sebagai balon, gimana nih? Amin. Gimana nih? Saya akan memberikan yang terbaik buat ini mah jadi kan kayak real life jadinya. Kan kalau biar dipercaya sama warga tuh ngasih janji-janji palsu. Jangan. Berarti kalau aku ngomong gini harus yang real ya. Harus yang real dong. Yang pasti mengupayakan rakyat supaya sejahtera. Amin. Biaya sekolah anak dimurahkan atau dibantu pemerintah. Biaya makan mungkin dananya bisa diturunkan. Amin. Tapi gimana nanti juga sih. Ya kadang kan akunya mau gini tapi timnya nggak dukung. Udahlah itu mah gimana nanti. Jangan lupa kesehatan juga. Kesehatan kenapa tuh teh? Harus sehat dong. Iya, nggak maksudnya kalau untuk kesehatan juga kalau nanti kamu misalkan menjadi balon, tolong diperhatikan rakyat yang tidak mampu. Betul. Betul. Ya udah teh, jadi ini aja. Bagian dari divisi aku mau nggak? Siap. Oh, ya siap, boleh. Nanti sama Api Ado ya. Iya boleh. Boleh nanti sama Api. Pesan dari Okta untuk pemirsa yang menyaksikan, teman-teman harus nonton film ini karena di situ tuh dijelaskan banyak kejadian-kejadian yang ada di real life kita. Kemudian ada satu penuntun yang bisa memberikan jawaban untuk kita semua di dalam film ini. Gitu. Nah, Teh, aku sekarang mau nanya Teteh nih. Boleh. Selama syuting, kesan-pesan apa yang Teteh dapatkan selama Teteh syuting? Kalau untuk di lapangan, ketika saya syuting pertama itu di Cianjur ya. Cianjur. Kita syuting di Cianjur. Saya masuk ke daerah Cianjur. Ingatan saya kemarin memang saya sih udah tua ya, sebetulnya udah tua banget gitu, tapi lihat atmosfer di sana itu wow. Jawa Barat itu indah. Oh, ininya, pemandangannya. Jadi saya pesan kepada semua anak muda, tetap jaga alam hayati kita. Itu yang di Cianjur ya, keren banget. Gitu. Nah, dan yang kedua, saya ke Gua Pawon. Gua Pawon, Ya. betul. Waktu ke Gua Pawon itu, mohon maaf ya, atmosfer di sana itu berbeda. Gimana tuh bedanya, Ti? Mistis. Itu.
Seriusan ini teh? Serius. Karena apa ya? Ketika saya menginjau ke sana, banyak monyet. Nggak usah lihat ke sini dong, ya guys. Gak enak ini guys ya. Banyak Monyet. bilang lagi. Banyak monyet nih. Monyet. Nah, tadi kan kesannya tuh teh. Sekarang Okta mau tanya, apa sih pesan yang teteh dapat dari baca naskah awal sampai akhir sampai syuting? Pesan yang teteh dapat apa nih? Untuk pesan di film ini sangat bagus sekali. Terutama untuk anak muda ya. Baik pemirsa, sekian dulu dari kami. Jangan lupa saksikan film Budak Angon hanya ada di Sanggar Mekar Asih Picture. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa di komen juga. Aku sebagai bakal calon wali kota. Saya sebagai Madija. Sampurasun. Bye-bye.